Pemprov DKI Jakarta mewajibkan seluruh pemilik kendaraan bermotor, terutama mobil, harus memiliki garasi untuk menyimpan kendaraan mereka. Aturan ini merupakan implementasi dari pasal 140 Perda DKI Jakarta nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi. Aturan ini mendapat dukungan dari Partai Perindo. Dalam podcast Aksi Nyata, Partai Perindo mengajak masyarakat untuk melaporkan kepada pihak terkait jika menemukan fenomena ini. Kendati demikian, masyarakat disarankan melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan pelaporan. Hal ini untuk menjaga keamanan serta kenyamanan dalam bertetangga. Nah, seharusnya pada saat masyarakat merasa dirugikan, merasa terganggu, dia lapor saja ke Satpol PP atau pihak polisian. Nah, penegak hukum dia harus mengambil tindakan tegas. Diderek atau dikasih denda. Nah, sehingga apa? Para pelanggar-pelanggar ini tidak melakukan hal berulang-ulang. Sementara peraturan wajib memiliki garasi bagi pengendara mobil telah diterapkan sejak tahun 2014. Hal itu dikarenakan mobil yang terparkir di bahu jalan mengganggu mobilitas umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada banyak cerita saat ibadah haji. Salah satunya cerita tentang Abah Juhani, jemaah calon haji asal Majalengka, Jawa Barat yang minta turun dari pesawat. Ya, ini alasannya katanya ia baru ingat kalau belum memberi makan ayam di rumah. Viral di media sosial, seorang kakek memaksa pramugari minta turun dari pesawat. Jemaah calon haji asal Majalengka ini teringat ayamnya di rumah yang belum diberi makan. Namun sekarang lansia 95 tahun ini sudah sampai di Madinah, Arab Saudi untuk mengikuti rangkaian ibadah haji. Karena usianya yang sudah mendekati 1 abad, Abah Juhani sempat alami demensia atau penurunan daya ingat. Betulnya Bapak ini sudah termasuk demensia karena usianya lebih dari 60 tahun dan sempat mengalami penurunan hilang ingatan. Saat kondisi di pesawat itu beliau ingin turun, tapi alhamdulillah sudah diberikan obat penenang. Kemarin sudah kami konsulkan juga dengan spesialis jiwa di KKHI, dinyatakan diagnosis demensia dan mendapatkan obat penenang. Saat ini Abah Juhani semakin membaik dan mulai tenang meski jauh dari keluarga serta hewan peliharaannya. Sehingga petugas dan sesama calon jemaah haji bisa bersenda gurau di ruangan hotel. Meski tidak ingat peristiwa di pesawat, Abah Juhani ternyata masih mampu menyanyikan lagu berbahasa Jepang. Abah Juhani adalah satu dari sekian banyaknya contoh jemaah lansia yang mengalami demensia karena lanjut usia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas PPIH untuk ikhlas melayani, terutama lansia yang berangkat seorang diri tanpa keluarga pendamping ke Tanah Suci. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pelaksanaan ibadah haji, kita akan bergabung dengan rekan Dewi Murtiningrum yang berada di Madinah, Arab Saudi. Halo Mbak Dewi, saat ini gimana nih Mbak kegiatan jemaah haji hari ini apa aja Mbak? Selamat pagi Pram dan Anggi. Sebagian jemaah haji Indonesia telah melakukan ibadah Arba'in. Sejak 5 hari yang lalu, jemaah haji Indonesia yang telah melakukan ibadah Arba'in mulai bergeser dari Madinah ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan umroh wajib, bagian dari ibadah haji. Lebih dari 55 kloter, lebih dari 21.000 jamaah telah bergeser ke Mekah Al-Mukarramah. Jamaah yang sebelum melaksanakan umroh wajib akan melakukan mikot makani yang dilakukan di Bir Ali. Masjid Zulhulaifah ini menjadi mikot makani atau batas tempat memulainya ibadah haji umroh dan ibadah dan haji yang menggunakan kain ihram. Pemirsa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada hari ini telah 15 jamaah haji meninggal dunia. Di antaranya adalah Suprapto dari SOC 53 tahun, Ahmad Sudak Ridwan usia 54 tahun, Lagen Dalem usia 91 tahun dari Sub 1, Ibnu Syahid Dasil
usia 65 tahun dari Sub 2, Aminah Ayu, usia 65 tahun dari JKS 7, Nia Kurniasih, usia 83 tahun dari JKS 3, Suryati Busair, usia 91 tahun, Umi Hanik, usia 52 tahun, Mas Rikar, usia 73 tahun dari SOC 4, Tasmi Kasan, usia 79 tahun dari SOC 15, Neneng Sumiati, usia 73 tahun dari JKG 7, dan yang terbaru adalah Ansir Masim, usia 51 tahun dari JKS 8, lalu Madi Wijono, usia 75 tahun dari Sub 25, M. Yusuf, usia 71 tahun. Begitu Pram dan Anggi. Jadi total ada 15 jenazah. Baik, terima kasih Mbak Dewi Muntiningrum. Di Madinah Al-Maidah. Ya, langsung dari Madinah, Arab Saudi. Terima kasih, tetap jaga kesehatan selalu Mbak Dewi Muntiningrum. Selanjutnya pemirsa, kita langsung aja menuju ke Mekah, Arab Saudi. Pemirsa sudah terhubung bersama rekan kami, ada Ahmad Tasori di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Ahmad Tasori, seperti apa suasana Mekah di sana? Sejumlah kloter pertama sudah tiba di sana. Seperti apa kegiatan ibadah yang sedang dilakukan saat ini? Hari ini rencananya akan ada 6.300. Kami terima di sini. Mereka berasal dari seperti biasa partisipasinya Ya, rekan Ahmad Tasori, kami belum bisa mendengar suara Anda dengan jelas di sini. Bisa Anda ulangi lagi kembali? Ya, dapat kami informasikan, apakah sudah terdengar, Pram? Halo? Ya, kegiatan ibadah apa saja sedang dilakukan saat ini di sana? Ya, untuk ibadah yang dilakukan oleh jemaah Indonesia, selain melakukan sholat fardu di Masjidil Haram, ada sebagian dari jemaah juga melakukan ziarah ke makam baki, kemudian mereka juga melakukan belanja-belanja di area Plaza Tower Zamzam, kemudian sebagian juga melakukan ibadah seperti berzikir, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya, Pram dan Anggi. Oke, kalau kondisi jemaah di sana seperti apa? Karena banyak sekali sudah 15 orang yang meninggal dunia di Madinah saat ini. Bagaimana dengan di Mekah? Ya, dapat kami sampaikan bahwasannya klinik kesehatan haji Indonesia yang berada di kota Mekah, Arab Saudi sendiri sudah siap untuk menerima kedatangan jemaah dari Madinah yang akan menuju ke kota Mekah. Dapat kami informasikan pada tanggal 8 Juli mendatang itu merupakan masuk fase gelombang kedua, di mana jemaah haji asal Indonesia akan terbang langsung menuju ke Mekah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ahmad Tasori yang sudah melaporkan langsung dari Mekah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, keberuntungan bisa datang kapan saja, dan kali ini sebuah marketplace memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mendapatkan sebuah mobil dengan hanya mengeluarkan Rp1 saja. Lalu siapa yang beruntung kali ini pemirsa, dan berikut informasinya untuk Anda. Beberapa waktu lalu, jagat sosial media sempat digemparkan dengan pemberitaan 5 orang yang beruntung membeli mobil Toyota Agya seharga Rp1 dari flash sale yang dilakukan oleh Shopee pada tanggal 4 April 2023. Mengabadikan momen bahagia ini, kelima pemenang yang beruntung membagikan dalam postingan sosial media mereka. Dalam postingannya, para pemenang mengunggah foto saat berhasil check out mobil Toyota Agya senilai Rp1, serta piagam penghargaan pemenang flash sale Rp1 dari Shopee. Pemberitaan ini pun ramai mendapatkan sorotan publik pasalnya 5 orang beruntung tersebut berhasil mendapatkan mobil senilai ratusan juta rupiah hanya dengan merogoh kocek sebesar Rp1 saja. Melengkapi kebahagiaan para pemenang, secara resmi mobil Toyota Agya yang berhasil dibeli dalam flash sale tersebut sudah diterima oleh masing-masing pemenang. Tidak hanya menerima mobil, para pemenang juga telah menerima STNK, plat nomor, dan kelengkapan surat resmi lainnya. Euforia ini juga dirasakan oleh keluarga dan orang terdekat mereka yang tentunya turut serta merasakan kebahagiaan momen tersebut. Saya Shirley, saya adalah istri dari Kurniawan Eko Anggoro, pemenang Shopee Flash Sale 44 kemarin. Alhamdulillah banget, akhirnya mobilnya datang. Tahun depan kita bisa mudik pakai mobil baru.
Awalnya aku pikir flash sale ini cuma gimmick doang, tapi setelah ngalamin sendiri, beneran ya ini terjadi di kehidupan aku, salah satu orang yang beruntung mendapatkan mobil itu. Aku percaya sekarang flash sale itu beneran ada, dan buktinya udah aku rasain hari ini. Pas mobil udah bener-bener di depan mata tuh rasanya kayak, ya Allah seneng banget, gak nyangka. Rasanya langsung kayak gemetar, udah dari semalam sih kayak, aduh besok beneran nih ada mobil. Terus sekarang ngeliat mobil kita di depan mata, Masya Allah seneng banget. Soalnya sebelumnya udah ditelepon sama dealernya, Mbak mobilnya udah mau sampai ya, bentar lagi. Tuh rasanya kayak gemeter, kayak seneng, kayak gak nyangka aja di usia yang sekarang ternyata udah punya mobil nih gitu. Happy banget, bersyukur akhirnya mobil datang juga di rumah aku. Terus aku bakal maksimalin gunain mobil itu sehari-hari buat keluarga juga. Untuk perasaannya sih yang pasti excited banget ya, karena dari jam 8 udah dihubungi katanya udah mobilnya udah di jalan mau ke rumah, terus waktu nyampe ke rumah juga kayak ya nggak nyangka aja lah bisa dapat mobil dengan harga Rp1 dan sekarang mobilnya udah ada di depan mata saya. Peluang memenangkan Shopee Flash Sale Rp1 tentunya masih terbuka untuk siapa saja. Jika dalam Flash Sale lalu Shopee mengadakan Flash Sale Rp1 untuk 5 mobil Toyota Agya, dalam promo malam ini akan ada Flash Sale mobil listrik Rp1 di Shopee 66 Mega Electronic Sale. Dalam Flash Sale malam ini di jam 00 waktu Indonesia Barat, pengguna Shopee juga bisa mendapatkan mobil listrik Wuling REV dengan harga Rp1 saja. Buat kalian semua yang pengen dapetin mobil kayak aku, Jangan lupa karena akan ada flash sale Rp1 mobil Wuling REV Di Shopee 66 Mega Electronic Sale. Semoga beruntung ya. Pemirsa, hari ini tarif tol Cipularang dan Padalenyi, Jawa Barat resmi naik. Informasi selengkapnya usai jeda pemirsa, tetap di Indosiar.